Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Di pertemuan kali ini kita akan membahas topik 6, yaitu pemimpin atau yang disebut dengan leadership. Apa sih arti kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui komunikasi baik individual maupun kelompok ke arah pencapaian tujuan. Manajer harus mampu memperlihatkan kemampuannya untuk dapat mempengaruhi orang lain. Manajer perlu mengetahui beberapa strategi, antara lain A. Menggunakan data dan fakta untuk mengemukakan argumen dan alasan yang logis. B. Bersikap bersahabat dan mendukung upaya yang baik dalam perusahaan. C. Memobilisasi atau mengaktifkan orang lain untuk melaksanakan pekerjaan. D. Melakukan negosiasi. E. Menggunakan pendekatan langsung atau kalau terpaksa menggunakan paksaan. F. Memperoleh dukungan dari atasan atau orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam organisasi. Dan G. Memberikan sanksi dan hukuman terhadap perilaku yang menyimpang. Itulah pengertian dari kepemimpinan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori kepemimpinan. Teori sifat atau trait teori. Teori ini disebut dengan teori The Great Man, yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan jadi pemimpin, apakah ia mempunyai sifat atau tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. Menurut teori ini, bila dia tidak mempunyai sifat tersebut, dia akan mempelajarinya, misalnya melihat-lihat sifat pemimpin yang berhasil. Ken Davis merumuskan 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap kesuksesan kepemimpinan di dalam organisasi. Yang pertama ada kecerdasan, kedua kedewasaan dan hubungan yang sosial yang luas, ketiga motivasi diri dan dorongan berprestasi, dan keempat sifat hubungan manusiawi. Selanjutnya ada teori kelompok. Teori kelompok ini beranggapan bahwa agar tujuan tercapainya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara para pemimpin dan pengikutnya. Selanjutnya ada teori situasional dan model kontingensi, di mana Friedler mengembangkan suatu teknik untuk mengukur gaya kepemimpinan yang dikenal dengan Theory of Leadership Effectiveness. Teori ini menjelaskan bahwa yang pertama, hubungan kemanusiaan atau gaya yang lunak dihubungkan dengan pemimpin yang tidak melihat perbedaan yang besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disukai. Yang B, gaya yang terorientasi tugas dihubungkan dengan pemimpin yang melihat suatu perbedaan besar di antara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit disenangi, dan memberikan suatu gambaran paling tidak menyenangkan pada teman-teman kerja yang paling sedikit disukai. Ya, model kepemimpinan kontingensi berisi tentang hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Adapun situasi yang menyenangkan itu diterangkan oleh Friedler dalam hubungannya dengan dimensi-dimensi empiris sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan pemimpin anggota, yang kedua derajat dari status tugas, yang ketiga posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai melalui wewenang formal. Di sini ada juga tentang tipe kepemimpinan. Ada 3 tipe kepemimpinan, yaitu tipe autokrasi, tipe demokrasi, dan tipe laissez-faire, di mana
tipe autokrasi ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu autokrasi keras, autokrasi baik, dan autokrasi inkompeten. Dan tipe demokrasi dibagi juga menjadi 2, yaitu tipe demokrasi tulen dan tipe demokrasi palsu. Sekarang kita akan menjelaskan tentang tipe demokrasi autokrasi. Tipe autokrasi keras yaitu mempunyai sifat memegang teguh prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Misalnya, bisnis adalah bisnis yang tidak mau mendelegasikan kekuasaan atau wewenang dan tidak menerima inisiatif dan memasukkan masukan bawahan. Yang kedua ada tipe autokrasi baik, yaitu mempunyai sifat selain autokrasi, ada beban pikiran lain untuk berbuat dan bertanggung jawab terhadap bawahan. Yang ketiga, tipe autokrasi inkompeten, mempunyai sifat berusaha untuk berkuasa mutlak, tidak imbang jiwanya, tingkah lakunya tergantung emosi sesaat, memaksakan bawahan mematuhi semua perintahnya tanpa mempertimbangkan kemampuan bawahan. Selanjutnya ada tipe demokrasi. Tipe demokrasi di sini ada 2, kita akan membahasnya. Seperti tipe demokrasi tulen, yaitu mempunyai sifat mau mendengar masukan dari bawahan, menekankan rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik pada setiap bawahan. Yang kedua ada tipe demokrasi palsu, yaitu mempunyai sifat berusaha untuk menjadi demokratis. Kedemokratisannya tergantung emosi dan banyaknya beban pikiran yang dihadapi. Sekarang kita akan membahas tentang tipe laissez-faire, yaitu mempunyai sifat karakter lemah, tidak punya pendirian yang kokoh, tidak dapat mengendalikan anak buah, tidak mampu mengkoordinasikan bawahan, dan tidak bisa menciptakan suasana kerja yang kooperatif. Selanjutnya di sini ada para pemimpin sukses. Yang pertama ada Sun Tzu, yaitu seorang ahli strategi militer pada masa Raja Helu di negeri Wu. Sun Tzu memiliki catatan teori perang yang ia tulis dalam bila-bila bambu. Yang kedua ada Steve Jobs. Jobs merupakan pemimpin yang persuasif dan karismatik serta pemimpin yang mudah berubah pikiran dan beremosi tinggi. Yang ketiga ada John Darmawan Danusasmita. John Darmawan merupakan sosok yang santun, ramah, dan rendah hati, dan pemimpin yang berani, tegas, dan visioner. Dan ada 5 prinsip dasar kepemimpinan, yaitu integritas, kedua tujuan harus spesifik, ketiga aturan main yang jelas, keempat pemberdayaan orang kunci, dan kelima ada ketegasan. Konsep 3 winning, yaitu konsep pertama, seorang pemimpin harus punya konsep ke depan, mau melakukan apa yang sudah jelas ke depannya. Yang ketiga, konsep kedua, membuat sistem untuk menjalankan konsep tersebut. Dan yang ketiga, dibutuhkan tim yang kuat dan solid untuk mensukseskan konsep tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.